2, mereka juga nggak bisa adaptasi dengan next draftnya. Dan ini dia dari Kid Bomba ya, ini gua rasa salah satu icon yang perlu diwaspadai di XP Lane sekarang. Gokil dia. Karena dia selalu ya, banyak banget space yang dia kasih. Entah Dari itu awal memang dia bagus pakai hero badan atau enggak. Iya, dan bahkan dari awal munculnya Kid Bomba juga. Yap. Dari M5 ya. M5 Baru muncul gitu kayak, wah siapa gitu. ya. Dan kerasa juga memang dari pressure-nya Kid Bomba ini, gue lebih ngelihat dia power banget ketika dia pakai hero zoning sih. Setuju. Esmeralda, Setuju Uranus. Tapu. Dan itu dibutuhkan saat ini. Ya, bisa pick Dibutuhkan. atas loh, bisa 3 atas dia. Karena kenapa kita lihat dibutuhkan melihat match-match sebelumnya dan apalagi paling jelas match 1 dengan tim Liquid yang turun ke bawah, tapi lihat power zoning JP ketika dia mencoba untuk berada di neutral objektif. Ya, Yaitu kalau untuk roamer doang, karena roamer doang sekarang nggak cukup seperti yang Lim bilang. ya. Butuh Harus ada juga 2 XP, sebenarnya. ya makanya zoning power, deliver damage, dan banyaknya hero high ground defender sekarang seperti Eve sama Varsha yang kembali lagi bermunculan di lane of down, itu kan menunjukkan mereka dibutuhkan untuk zoning EXP ini dan menuju ke arah map reveal, map yang sangat penting ketika mereka berada di Expanding River sebenarnya sebagai tim yang suka perang. Cuma Dangerous Crash ini menguntungkan untuk Yums jujur. Ya, hero pick off ya. Hero pick off, Ya, bus bisa ada di mana-mana. Ya, biasa suka camping aja tuh dalam rumput. Kalea misalnya. Tapi mari teman-teman semuanya kita langsung masuk ke dalam pick and ban kita nih. Match ketiga untuk game yang pertama adalah SRG yang berjumpa dengan tim Spirit. Oke, Yif juga menurut gua bakal jadi pick or ban sih. Setuju. Karena ya setuju kalau misalkan Yif lepas, dia harus cari pertukaran yang banyak sih. Jangan sampai kayak 1 tukar 1, harus 1 tukar 2. 1 tukar 2 dan bahkan ini menutup game plan, misalnya ada Kari muncul kah, ada hero-hero jalan kaki muncul kah, dan Fanny walaupun kita tahu Seikis salah satu pemain Fanny, tapi mereka benar-benar respect dengan permainan Fanny ini memiliki shot lawannya, one shot, dan Karasuksin Cloud tidak akan dilepas seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Kayaknya ngebuang Cloud untuk di sesi ban and pick agak mahal ya. Iya, mungkin ban ketiga dari tim Spirit mau grok kah? Grok, dia tuker kali ya cowok. Iya, tapi Bisa bahaya jadi. banget sih. Tapi better ban grok juga karena grok punya sisi lebih multiple kan dibanding dengan single target. Wah ini, Flower Giant mereka yang benco. Yes. Oke, mereka mau coba tarik kali ya kan? Ingat Lim, data berbicara, tapi fakta di lapangan ternyata berubah. Ya. Itulah yang namanya adjustable, Iya, adaptif. tapi dengan Benjo ini kayak meminimalkan juga. Mungkin kalau groknya di ban ya, dan groknya kebuka sekarang karena kalian yang di ban. Sunsin first pick. Wow, Grok. Walaupun belum ada Grok yang terbuka, walaupun masih ada Yuzong yang terbuka, pick Sansin di arah top priority lebih risk banget. Cuma catatan beberapa belakangan kita lihat Isansin walaupun early-nya kalah, Turtle 1, Turtle 2 mereka tertinggal atau kelepas. Bagi player-player jungler yang bisa farming, dia bisa balikin bounce back levelnya. Tiba-tiba di Turtle 3 atau Lord pertama udah bisa levelnya 1 atau 2 level di atas. Oke, dan itu dia yang gue bilang tadi, Hiko pick atas. Ranger ya. Itu langsung jadi jawaban juga. Dan jangan lupa ya, untuk Sangwar Giant mereka bisa main kiri kanan fighter atau non marksman seenggaknya di gold lane. Sora masih open. Ya, Sora Valen bisa. Sora Valen enak sebenarnya. Karena memang dari Hiko sendiri, walaupun memang di power banget ya, tapi Granger just being Granger menurut gua. Ketika dia ketemu fighter di awal, dia nggak bakal bisa cari point kill, even itu di game. Iya. Dan dia juga susah buat selamat. Oke. Ini mau diambil gak dulu nih ya? Sora kah? Di Sora Valen kalau mau ambil sepaket langsung. Sora Valen. Karena orang Yuzong. Sora Valen gua Atau kayaknya Yuzong, bro. agak cukup lumayan mahal untuk Sora Valen. Karena kita belum melihat dan pasukan dari tim Spirit, tapi nampaknya Sora Varsha masih oke. Valen sekarang kali ini dibikin kesempatan untuk dipick, tapi ada 2 opsi untuk Valen tersebut, mau Medan Strike atau Torrent. Tergantung dari Valen ini ada di mana sih menurut gua. Kalau misalkan ada di XP, ya match up-nya dengan Sora kan, dia bakal jadi initiator. Ya, Kid Bomba pernah pakai Valen loh. Tapi balik lagi catatannya, Hit Bomba di sini dibutuhkan untuk zoning power, bukan hanya initiate. Bener, tapi dia bisa kok kalau mau head to head dengan si, andai kata ya, si Soranya di EXP. Meskipun Soranya di sini pasti kayak 80% di go.
Valen itu dia. Valen yang memang masih flex juga. Dan item defense-nya juga kan dari Valen kemarin kita udah ngeliat ya. First item brute force. Ya, Terus ada Clock of Destiny. ada yang bikin Oracle juga. Oracle, third itemnya. Jadi dia tebel. Ya, pokoknya dengan item cooldown reduction plus adanya defense gitu kan. Bukan yang magic power itemnya. By the way, Soranya ini masih belum tahu ya. Ada Belum. di gold atau di XP loh. Ingat, Ya. Innocence pakai Sora. Savage Iya, pertama, dan dia juga bilang itu Sora pertamanya dia. Kalau dia pakai berarti ini kedua. iya. Mungkin Ya. pertama di turnamen internasional kali. Bener. Ya, Nah. tapi di praktis ya 70 kali nggak ada masalah. Ada lah ya, 70 mah ada lah. Cepet-cepet oke lah. Cepet-cepet. Mas, ya. Cepet-cepet 70 untuk publik kayak kita. Heeh. Pro player ya 2-3 kali cukup. Oke, boleh. Cici Ben. Ini menurut gue ya, Cici sekarang udah boleh masuk ke line up lagi sih. Soalnya pemanfaatan, entah itu di XP, entah itu di Gold, Cici ini masih terbilang hero yang bagus banget. Tapi ya balik lagi, kombinasi timnya tuh harus sempurna. Yap. Dan meta yang sekarang yang agak mewajibkan mungkin bawa 2-3 badan kan. Jadi Cici dengan Curtain Call, Yoyo Blitz itu jauh lebih efisien nanti. Ya. Terutama untuk event panjang. Mana? Kayak mereka lagi mau setup, dilemparin Curtain Call, Alpha HB harus mundur dulu. Iya. Kalau enggak dia bisa balikin dengan gampang banget. Damage-nya Yoyo Blitz itu, wah, kadang orang nggak expect loh. Dan Iya, jangan lupa nih, full. Sederes itu kan. Dan Nggak expect sederes itu. Yes, dan Cici-Cici yang sekarang itu bawanya kan Hunter. Cici-cici sekarang punya Iya, Hunter Cici ya. sekarang. Tergantung. Tergantung cici-cici tersebut posisinya di mana. Bener. Iya, Kalau XP dia di atau di gold lane gold. bisa jadi om. Iya. Kalau di XP biasanya dia cari 30% cooldown dulu seenggaknya. Biasanya kalau cici Pokoknya- tersebut di EXP tahan badan om. Yang pasti ya. Fokusnya. Minimal ya. War X, Brute Force, Staff Boots. Nah itu trio. Ya. Trio item tuh. War Ada yang X sih. bikin Queen Swing juga. Iya, Ada sisanya yang kan ya. Oracle. Ada yang Hunter si Halberd. Ada. Oh. Gua suka tutup terhadap lapu-lapu karena kita melihat adanya data Sora ini bisa di Innocent dan Ya. saat Set Lover punya potensi untuk menggunakan Valentina tersebut dan bahkan posisi SRG masih fleksibel. Jadi ini tindakan preventif yang sangat bagus. Oke. Ditambah lagi kita belum tahu one shot ini potensial junglernya akan menggunakan apa. Ya. Kalau yang di ban dari SRG, kita mungkin mendapatkan catatan dan data dari SRG. Kalau possibility akan ada factor di kanan. Iya, tapi mereka banyak lapo ya. Yuzong masih ada loh. Harus hati-hati karena gerejanya bisa dikejar dengan Yuzong. Cuma menurut gua hero zoning lebih good sih. Let's say kayak Esmeralda mungkin Uranus di kiri ya. Itu sampai late game dia gak bakal bisa dipapain juga. Granger tuh bukan tipikal yang bisa ngepanis hero-hero kayak gitu tau. Iya, Kemarunya habis. ngepanis hero-hero yang badak. Heeh. Granger ini akan berat kalau dia nggak snowball banget dari awal. Ya, even dia snowball ya. Menurut gua di akhir dia akan ngabisin pelurunya gitu loh. Iya. Buat ngepanis bisa, mungkin akan tumbang nantinya. Tapi ya pelurunya habis dia nggak bakal bisa chain kill lagi. Dan Granger kan tipikal harus jaga jarak karena dia close combat juga hitungannya. Joy. Cuy. Berat juga untuk dia bermain kalau udah ditempel Lim. Sekarang Iya. menuju ke arah Joy, one shot. Melihat potensial belum ada yang bisa melakukan penutupan terhadap permainan seorang Joy Wah, tersebut. Kalau ngeliat Joy, Povius sih aku suka juga di sini. Morpheus Group gimana? Tadi Iya, juga Povius Group. Ya. Obvious Grok. Iya. Nggak lebih yang lebih mengikat maybe. Mungkin kalau dari roamer ya. Dari roamer sebenarnya opsinya masih banyak. Kalau dia mau ngambil kayak Tigreal mungkin salah satunya. Maksud gua Tigreal oke. Cuman gue ngerinya Heavy CC diambil Valen tuh kayak gampang banget dibalikin tau. Valennya ini bener-bener dia kebingungan sih. Badan. Badan. Iya, oke. Esmeralda. Buat Sonic, oke. Oke, berarti bisa dibilang Sora akan ada di gold udah pasti for sure. Ngomongin ke arah sisi kanan, mungkin tim Spirit punya chance untuk menuju ke arah Yuzong kalau mereka mau, atau mereka akan bermain ke arah mid lane terlebih dahulu. Gua rasa mereka butuh mid, let's say Lunox sih. Ya, first Damage Kimi mungkin. high ground juga mereka udah punya Valen kan, setidaknya. Iya, tapi ini bener-bener lumayan gelas cannon ya. Tim Spirit, mereka butuh waktu banget loh buat bisa kumpul-kumpul itemnya. Mereka butuh high ground sih om. Dan gue pikirin ya gimana cara bunuh Ismail ini. Nah, itu masih belum ada jawaban sekarang. Makanya gue bilang tadi Lunox mid lane, biarkanlah Valentinanya ada di XP. Tapi yang setup buat Unox lawan bisa kabur nih, Lin. Itu dia. Kalau Serba salah ini sebenarnya. possibility Kimi juga berat banget kan ada Farsha. Glue. Oke. Mereka Wow. kesampingkan dulu gimana cara menumbangkan Esmeraldanya. Karena mereka pakai hero yang menurut gua juga lumayan bisa nge-zoning. Ya Cuma berarti, Isanti itu jawaban tau buat gue juga. ya dan Valentinanya limit ya, Di mid lane. limit. Mungkin karena flex tadi ya, dari Esme dan juga Sora.
Dia nggak tahu bakal ada di mana, daripada nanti ribet, mending dilepas aja dulu. Ya, prepare for the war saja. Ya, dia pakai hero yang memang Fix. pas juga gitu untuk mereka. Oke. Lim, by draft. Gua di game pertama Selangor Giant sih. Sama SRG ya. Kayak mereka ya cukup stabil lah dengan yang sering kita lihat mereka bawakan dua fighter kiri kanan. Dan juga dia pasti tabrak gaming karena SRG-nya akan lebih nyaman untuk farming tanpa perlu fokus. Jujur, untuk nge-backupin ke gold lane. Power SRG. Tapi gue suka draft pick yang dimiliki dari Team Spirit. Oke, kita bakal melihat di match yang ketiga. Mampukah sang raksasa melahap sang naga so M7? Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Ya, melihat dari early-nya, harusnya Sawo nggak bakal terlalu agresif sih. Yes. Badang dan juga Parsha ini tipikal dua hero yang punya high damage. Dia bisa nge-punish Sawo nantinya. Belum lagi dengan Isansin kan dia continuous damage ya. Mereka harus bawa seenggaknya 2 orang nih untuk nabrak ujung. Oh, itu dia keuntungan dari seorang Badang. Dengan adanya early game pressure. Cuma memang ngomongin ke arah Badang, early game kalau miss kill berat, agak terlalu lama. Melihat Yep. Kram langsung diposisikan menuju ke arah EXP, membuat Kid Bomba agak cukup berat. Dia mungkin akan ada bisa di powernya ketika berada di level 4. Dan potensial dari tim Spirit untuk punya team fight, ini harus lebih hati-hati. Ya, apalagi tadi udah gua bahas juga kan ya, untuk Esmeralda ini kayak kilo banget. Basic Command Emblem dari Kram, bukan Emblem support ternyata. Mau lebih kuat, mau lebih tebal, dan yuk coba untuk membalikan kembali keadaan. Jangan lupakan absolute damage dari sosok seorang Badang ini bisa menjadi sebuah trigger. Kita tahu Hilda juga punya heal atau absolute damage, tapi dia butuh di rumput. Bener. Kadang miskalkulasi jadinya. Dan temporal rain untuk Innocence. Dia mau spam kah untuk first dan second skillnya? Karena ya memang gue biasanya ngeliat dia pakai mungkin Smite, atau ya kalau mau damage sekalian ya Rage juga salah satunya bisa. Ya, rata-rata Brave Smite sih. Biar bisa sustain kan. Buat si Sora juga versatile pasti War X. Sisanya bakal masuk ke defense item. Dan untuk area topnya masih damai banget nih ya. Belum bisa diusir mundur ternyata buat si Innocent meskipun kita tahu ini range-nya pendek. Wah, diambil sama Sawo seenggaknya. Ya kalau dia nggak bisa gagalin jungle-nya Sekis, ambillah jungle-nya. Ya sama kalau bisa kita lihat, Innocent bermain agak cukup galak mau tidak mau. Selama dia masih belum ada peluru yang cukup banyak, meanwhile dari bottom lane mencoba untuk menunggangi Kram. Berhasil mendapatkan first blood penalti keluar, keuntungan yang sangat mahal. Pertukaran antara EXP dan juga Romer. Ditambah lagi dengan flicker, tapi Sunset Lover di depan sana bakal terkena satu pick off yang hampir didapatkan oleh Somi. Dipaksakan bukan menjadi hal yang baik karena mereka harus bertukar dengan Death Turtle. Keuntungan tetap di tangan dari tim Spirit. Oh, reset. Oke, dia reset tidak akan terlalu lama. Kid Bomba udah bisa menunggangi Yums kembali masuk lebih dalam lagi. Dapatkan retribution di tanah. Watch out! Still Turtle di atas Seikis. Membuat masuk dari tim Spirit. Mereka mendapatkan keuntungan dan Kram berada di level 3. 2 level di atas sosok Kram. Kid Bomba benar-benar menunggangi dengan sangat baik. EXP laner sang naga. Mengerikan. Gua agak kaget sih ketika mereka memang beneran kontes. Karena retributionnya Sekis masih cooldown. Ya. Ya mungkin mengira juga nggak bakal di kontes ya tadi ya. Tapi itu dia yang terjadi juga. Purple-nya akan up memang, tapi one shot secara positioning sudah mulai mengambil juga isi map dari SRG. Wow, tapi Om, ya Stromy tadi bagus banget. Dia kayaknya ngelihat potensial untuk one shot bisa melakukan pick off terhadap Purple. Tapi Sawo yang tidak memiliki lagi flicker harus tertik dan di depan sana. Buat permasukan dari tim Spirit kali ini mereka harus kehilangan Hiko. Dengan tidak adanya Sawo, tidak ada yang melakukan cover di arah top lane dan solo kill Innocent. Ini mungkin kita tidak kaget melihat permainan Innocent dengan Soranya. Ya, karena Sora juga yang lumayan sakit by the way, one shot. One shot, diberikan kembali keadaannya, mencoba bermain dengan mountain shock, tapi damage dari sosok seorang one shot terlalu sakit. Sunset Lover, mountain shock yang dibuka, membuat terpasukan dari tim Spirit tahu di mana posisi tim Strong Red Giants yang membuat mereka tidak ada cover. Komit, sebuah jawaban. Langsung ya. Di arah experience kayaknya ini bakal jadi lane yang cukup pasif ya. Mereka akan adu clear aja dan adu jalan aja. Apalagi ngelihat Blue versus Esmeralda. Oh, Innocent dengan thundernya, lihat Heaven Breath! Langsung dikirim ke surga Hiko. Tenggelam dalam permainan dari seorang Innocent dan mencoba untuk selamat dari Sawo. Flick for defensive yang dikeluarkan tapi tidak bisa terlalu lama. Sawo berhasil menangkap gold lane. Memang agak cukup mahal, tapi langsung dengan adanya Sky Piston, is it worth it, Lim? Harusnya. Sebenarnya di awal nggak terlalu ya. Tapi ya mereka bikin bener-bener nggak bisa bergerak di mid game. Komit terhadap Sawo kali ini menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Spirit. Flicker tidak membuat para pasukan dari tim Spirit benar-benar mengendorkan permainan mereka terhadap
jauh, mencoba untuk melakukan buying time. Apakah akan ada following up dari Yums, tapi damage dari one shot terlalu sakit dan tajam. Mau tidak mau harus dimakan, kerannya terlalu banyak memakan waktu dan kehilangan turtle mereka yang kedua. Membuat Selangor Giants membalikan semua hutang gold yang sudah diambil Team Spirit. Wow, temponya benar-benar miring nih. Tapi ini ngeliat dari turtle-nya, harusnya mereka bisa kontes sebenarnya, Om. Iya. Bisa Tapi tapi terbawa. Iya, tapi ke distract juga tadi kan. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang pressure yang ada di atas. Ini Hiko-nya gak farming dengan Heaven Grant yang gak ada pasif stack yang bisa membuat Innocent terbang kali ini. Mau tidak mau Innocent tenggelam dalam land of down. Karena dia udah menggunakan thundernya. Tapi Heaven Grant belum memenuhi pasif stack yang bisa membuat dia terbang ke udara. Ya, jangan lupa ya, ini mereka tuh terbiasa dengan Granger loh. Karena ini main hero-nya dari Hiko. Jadi rotasinya itu akan menuju ke arah Hiko. Apalagi mereka tahu Innocent bisa solo kill loh. ya, dan langsung ada 3 tadi yang juga motong kan ke sana. Selain Hiko ya, ada 2 lagi yang datang juga. Dan wah, dilihat kalau purple-nya belum disentuh sama sekali oleh SRG. Sehingga Sawo di sini hanya akan ngebayang-bayangin dulu. Persetan untuk Stormy, lacking Crunchen, belum ada glowing, mungkin ada Domi ya. Yang dibuild oleh tim SRG. Jadi mereka pastinya butuh waktu juga untuk bisa langsung menumbangkan entah itu dari kit bombanya atau bahkan untuk Sawonya juga. Ini ada di Yums ya, Yep. anti-regen ya. Sisanya ya dia coba untuk penuhin damage-nya dulu. Next item mungkin bisa glowing, atau kalau memang mau bisa Esmeralda-nya juga nanti yang bikin Domi. Itu lumayan kebantu. Nah, udah selesai nih anti-regen ini. Seenggaknya udah ada 1 dari dominasinya Yums. Yep. 1 ya, tapi harus dipukul juga nih Yums ya. Baru aktif nanti buat Dominya. Dan Badang setahu track recordnya belum pernah win deh. Oke, bakal coba dipaksa Sawo di depan sana. Tapi dengan adanya thunder dari keluarga Innocent. Oh, Heaven's Raid untuk mundur mau gak mau. Tapi tersatu oleh Kid Boba. Udah ke belakang dia bisa terlalu cukup. Satu, Dead Sonata hampir menumbangkan Innocent. Sawo terlalu dalam. Sawo harus jadi pertukaran para masukan dari Team Spirit. Mereka tidak kenal diam. Mereka mau memastikan untuk Turtle selanjutnya di tangan dari Team Spirit. Dan Kid Bomba, always versus everybody. Melakukan zoning out power. Melakukan keuntungan yang dimiliki Flicker yang dikeluarkan oleh Kid Bomba. Kali tidak terlalu worth it. Dan Sunset Lover. Stormy? Dua kill, tapi Stromy melakukan cover menuju ke top lane. Kid Bomba ada lagi Flicker. Stromy tidak memiliki satu Feather Resting. Membuat Kid Bomba tetap harus take-down. Damage-nya terlalu sakit dan akhirnya Flicker. Feather Resting. Sunset Lover tercancel. Lihat dengan Falling Star mengimitasinya terpentuk karena tembok membuat dia terperangkap di depan sana, tapi one shot tiba-tiba mencari di mana burung itu berada, tidak ditemukan di sangkarnya, membuat Team Spirit mereka harus mundur kembali, kehilangan tempo untuk melakukan steal terhadap Tartar dan bahkan kehilangan Sawo untuk ke-5 kalinya. Oh no, ini gak baik untuk Team Spirit. Mereka bermain di temponya Selangor Red Giant. Bahkan tadi ketika memang momen krusial Team Spirit coba untuk balikin keadaan, itu di sisi lain Sekisnya tetap fokus turtle loh. Satu itu, dan kedua one shot. Ketika cek push, dia nggak dapetin Stromy. Stromy-nya udah pakai Fairy Wings by Wings untuk kabur. Dan Kid Bomba, flicker offensive yang diberikan, ternyata membawa dia ke dalam kematian. Yap, dan di lane bawah lihat tuh, pecah juga tuh untuk outer bottom turretnya. Jadi secara objektifnya SRG meskipun terlihat terpressure di bagian atas, mereka bisa ngebalikin dengan cukup tenang. Di bagian bawah sana mereka dapetin turretnya, di bagian atas banget tadi juga akhirnya mereka bisa ngembalikin keadaan. Tidak, turretnya tidak pecah, dapetin turtle, dapetin point kill. Itu dia. 3000 gold langsung difference. Ini strong banget untuk para pasukan dari tim Selangor Giants. Dan satu catatan Lim, di menit ke-8 Hiko tidak memiliki satu stack Skyfisher yang pecah. Itu dia. sebuah catatan yang sangat penting. Dan dia pakai emblem Festival of Blood dengan emblem Assassin ya. Yap. Intinya masih punya penetrasi, jadi lumayan damage-nya. Cuma sekarang lihat, Innocent lebih strong jauh. Innocent strong jauh dengan Heaven's Rod. Tapi imitasi dari Feather Strike nggak mungkin bisa dapetin Innocent. Terlalu sulit, terlalu tinggi mobility-nya, terlalu tinggi power dash yang dimiliki dari seorang Sora yang membuat Sunset Lover ini akan cukup kebingungan. Apa harus yang diambil skillnya oleh dia? Imitasi apa yang harus diambil nih? Ya, banyak banget pilihannya ya. Dan saking banyaknya sampai bingung jadinya mau ngambil yang mana. Semuanya bagus. Teman-teman lihat di arah bawah, one shot yang kena out farming sekarang beda 1 level di sisi lain. Naik. Rasa nunggangin Kram, damage-nya cukup untuk dapetin 1 point kill. Hiko akhirnya pecah Skyfisher-nya. Dan ini yang menjadi sebuah catatan untuk tim Selangor Giants. Mereka tidak boleh sembarangan untuk ngebuka lagi tim seperti tadi. Kram juga udah mulai harus calculate. Ngeluarin flicker dibandingkan point kill diambil sama Hiko, kayaknya lebih wise. Iya. Dia nggak sekeras itu juga ya. Mungkin nanti ketika itemnya udah pada jadi, baru, oh, Hiko dicepit. Oh, dicepit langsung ada Heaven's Red Innocent. Kali ini satu yang terakhir berbicara oleh Sekis. Didapatkan Heaven's Red mencoba untuk menyelamatkan dirinya keluar menuju ke arah Meprol, tapi nampaknya wajib berhasil mendapatkan shutdown. Finally,
kembali. Permasukan dari tim Spirit dan juga Selangor yang tidak memiliki power of retribution. Dua-duanya harus ter-take down di saat Lord muncul. Tim Spirit harus reset kembali. Keuntungan masih tangan dari Selangor Giants. Map control di 3 lane yang berbeda tidak bisa dipegang oleh tim Spirit. Yap, dan jangan lupa ya, mereka mau Isansin. Late game mereka cukup kuat. Iya. Cuman memang ada Valentina nih yang memang bisa untuk ngambil skill dari Sora. Kayak masih belum terlalu efisien juga. Dan lebih sering kita melihat bagaimana Kid Bomba yang berusaha ini untuk misahin biar fight-nya bisa dipegang dengan tim Spirit. Tapi ada kan tumbangnya Hiko tadi setelah berhasil mendapatkan 10 stack lethal ini. Masih tidak terlalu besar memang. Ini harus kumpulin lagi dari awal lah ya. 7 sekarang, 1 stacknya. Cukup 7 aja. 7 dulu ya, pertahan. Kalau bisa dikurangin lagi Lim, sampai 3. Dan Jadi itu susah 3. banget naiknya loh. Iya. Karena ini team fight yang bakal panjang banget. Last hit-nya juga lumayan berat. Tapi ya, Lightning Torch dia butuh cooldown juga pastinya ya dari Sunset Clover. Damage-nya udah lumayan, tapi 3 item. Psyche sudah jadi. Udah ada Malefic tadi. Penetrasi udah pasti cukup dan hati-hati. Karena dia sebenarnya hammer carry kan, dia akan dijaga bisa-bisa. Dia penetrasi ya, dan yang membuat dari Hiko ini akan lebih berat lagi untuk dapetin Stark Sky Fister adalah dengan 2 fighter di kiri kanan. Iya, itu dia. Itu yang membuat dia akan lebih berat lagi Om. Karena lama ya baru bisa tumbangin fighter ya. Beda misalnya case-nya kalau lawan itu marksman yang lebih tipis. Tapi ya ini hanya akan ada tarik ulur dulu mau di komik kah? Kid Bomba. Dipaksa sih Kid Bomba untuk bisa flicker, tapi Thunder for defensive dikeluarkan oleh Innocent. Heaven's Word tidak mau terlalu terburu-buru di komit kah flickernya. Membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini mendapatkan kerugian yang sangat besar di saat adanya Lord muncul. Mereka harus manage wave di arah bottom lane. Kalau mereka lupakan manage wave di arah bottom lane, ini menjadi sebuah keuntungan Selangor Giants kalau dapetin Lord. Bahwa Holy Defense bisa pecah. Betul, dan Kid Bombanya juga harus recall dulu kan. Karena udah bonyok banget sekarang Sawo jadi sendirian nih. Untuk ngebuka vision dan Sawo Diolin. cuma dimakan. Sawo kalau Flicker dimakan, Sawo kalau dimakan, ini catatan yang buruk banget. Pertama, mereka nggak punya badan, mereka kalah di wave. Ketiga, mereka kehilangan Lord. Wah, itu kayaknya possibility yang sulit untuk dibalikin. Oke, tapi ini temponya bener-bener dimainkan Selangor sih. Mereka masih punya bawah yang terus gedorong. Dan mereka juga pede ya. Meskipun berhadapan dengan yang kebuka badan itu juga selalu keras. Bonyok lagi. Kid Bomba. Cuma 4 HP, recall lagi dan itu bakal makan waktu yang cukup banyak. Baru mau item defensif tuh Kid Bomba, baru mau magical defensif. Jadi mau nggak mau dia langsung magical, dibandingkan dia harus bonyok pulang, terpaksa flicker. Padahal flickernya disiapkan untuk apa? Offensif. Yap, langsung ya. Yes. Dia kasih stem langsung lompat ke depan itu juga bisa jadi inisiator momen yang bagus. Sekarang ya lagi-lagi akan tetap bonyok depannya Kid Bomba dan juga Sawo. Kid Bomba menjadi pilihan utama selalu. Kid Bomba versus everybody, bakal cepat menunggangi satu pemain. Langsung ada Sunset Clover. Sawo. Di zoning out oleh Innocent, ditutup jangan dapatkan Sawo. Kali ini harus tenggelam. Sawo tidak ada untuk pertarungan Lord mereka yang pertama. Sawo dengan tidak adanya dirinya melepaskan Lord mungkin bisa menjadi opsi. Tapi kalau misalnya one shot Lucky Fearless dan dia berani melakukan steal, why not? Gak. Kayaknya menjadi pilihan bagus. Oh, dia cari kill. Pilihan Cari kill. bagus, apakah ini adalah keputusan mereka untuk melakukan komitmen menuju ke Lord? Kayaknya dia Lucky Fearless deh, Lim. Tapi lama banget karena di reset tadi. Sementara sekarang team fight akan coba ditabrak. Bombanya. Mereka akan coba ditabrak, mendapatkan satu point kill, berhasil mendapatkan kill di depan sana. Point kill mendapatkan termasukkan dari tim Spirit, tapi tertukar dengan Angelot. Sakit! Double kill with flicker dari Hiko. Membuat terpecah pasukan dari Selangor Giants. Mereka tidak terlalu menguntungkan diri mereka dengan adanya 3 member yang harus hilang. Ya, Holy Crystal bahkan udah jadi. Wah, tajam juga dari Stormy-nya nih. Tapi yang pasti, oh Stormy. Surprise! Happy birthday Hiko, the savage moment yang diberikan Hiko. Di match sebelumnya tidak menggetarkan Stormy untuk melakukan trapping. Surprise attack membuat waktu yang cukup untuk para pasukan Selangor Giants kembali lagi bounce back. Dan resurrection time-nya sudah selesai. Saatnya mereka reset, bermain dengan 5 playernya. Iya. Dan sekarang harusnya Lord bisa ke defense. Dari segi item ini tajir sekali Stormy berarti Om. Ya, story-nya bahkan skip ya. Dia nggak pegang glowing sama sekali. Hilang Langsung ke orang. Divine, terus juga Holy Crystal, dan itu dia mungkin jawaban ya untuk Ranger juga yang di belakang yang sulit untuk bisa dijangkau. Mainin Feather Airstrike. Iya. Mungkin karena memang dia doang yang nyampe ya ke belakang ya. Makanya udah full damage saja. Anti-Regen biarkanlah di Yums aja. Kalau memang dibutuhkan mungkin nanti Esmeralda-nya Kram nih yang akan ngebantu bikin dari Anti-Regen. Tapi seenggaknya Lord ini cuma dapetin 1 taraf berarti di mid. Ya, tapi dengan adanya Kid Bomba sih, ini masih belum cukup untuk nahan damage yang diberikan dari Stormy. Defend Glaive, Second Sunshine, dan bahkan kita lihat udah ada Holy Crystal. Itu cukup 1 tetesan sih ngebuat para pasukan tim Spirit bubar. 1 tetes saja.
Iya. Selama positioningnya masih aman, Stromy yang tadi kita sempat bahas di draft, Stromy mid laner yang beberapa belakangan ini untouchable, nggak Iya. kepegang. Dia carry bayangannya juga gitu kan. Sementara dari Joy-nya one shot, Divine Glaive udah jadi, penetrasinya udah ada. Mungkin harus hati-hati ya dari entah itu Stormy, entah itu Sekis. Jangan sampai tiba-tiba kaget nih dengan damage output yang bisa dikeluarkan oleh one shot. Iya, one shot juga pelan-pelan sudah mulai build up ya. Buat itemnya ada Holy, terus juga Divine Glaive tadi concentrated. Oke, sedikit cicilan untuk di area top, nggak ada masalah bagi Selangor Red Giants. Kayaknya oke nggak sih Om untuk one shot ini bermain flanking dan targeting ke arah menuju ke arah Stromy. Kayaknya bisa kayaknya- instan kill. Ya, itu Mau dimakan? target utama. Mau dimakan jadi. nggak cukup nggak sih untuk makan kram? Waktunya terlalu banyak. Sedangkan Kid Bomba nggak ada yang ngawal di depan sana. Oh, Lihat buset. pedal strike-nya. Terlalu sakit. Dan dipaksa di depan sana membuat para pasukan dari tim Spirit membalikkan ke arah Sekis. Ditutup jalannya ada one shot. Targeting yang menuju ke arah seorang Sekis ditutup para pasukan oleh tim Selangor Red Giants raksasa. Gak akan ngelepasin sudut pandang mereka dari junglernya. Yum bisa menjadi inisiator, bisa menjadi cover dan lihat. Terlalu besar damage yang diberikan oleh seorang one shot hampir menumbangkan sosok Sekis. Dan kalau itu tumbang, itu bakal menjadi hal yang baik. Ya, tapi itu respon yang bagus banget dari SRG. Mereka langsung mundur semua ke belakang, total Cover? lead dan bahkan di cover. Ada yang nge-flank tadi. Si Crab masuk lihat belakang juga untuk nge-distract. Iya ya, untungnya ada yang nge-backup tadi. Kalau misalkan ada tumbang entah siapapun itu, tapi tadi korban yang paling parah bisa di Sekis sih. Karena Sekisnya juga kan di depan tadi ya. Jujur, Sekisnya juga tadi agak offset nih. Iya, Iya, dia iya, pengen makanya. ngambil last hit ke Kid Bomba kan. Karena satu hit banget lagi. Sementara sekarang Lordnya udah mulai di setup, one shot akan terlambat sepertinya. Oke, terlambat. Mereka harus kehilangan kembali member mereka dengan adanya Sawo sebagai badan depan. Monovision. Fokus menuju ke arah Lord seperti biasa. Selangor Giants tidak akan melepaskan netral objektif mereka. Tim Spirit masih dibayangi oleh balas dendam yang hampir mustahil di game pertama. Jadi ya, dan jangan lupa untuk high ground mereka sebenarnya nggak terlalu bagus. Mereka nggak punya hero yang bisa ngasih damage dari jauh. Kecuali Sunset Lover bisa ngambil ke Stormy-nya. Iya. Lumayan lah, beda restrike buat defense. Tapi pilihan ya, mau ngambil ke Stormy untuk nge-clear aja. Atau untuk ngambil Zora nih. Innocent, Innocent. Ya, biar bisa enak nanti buat team fight. setup berarti ya. Benar, itu pilihannya. Dan kita intip sedikit nih untuk itemnya juga sebenarnya antara Sekis dan juga si one shot. Ini itemnya mirip. Hampir selesai semuanya juga. Oke, jujur one shot harus bermain flanking sih one shot. Cuma satu domi ya tapi ya. Ya, one shot harus dapetin instant kill ke arah belakang karena Stormy sampai saat ini dia nggak punya winter, walaupun dia punya flicker, dia nggak punya winter. Oke, di arah top lane, best turret dipecahkan dengan sangat mudah tapi dibalikkan kembali ke arah dengan arah Fire Resek, Kid Bomba dipaksa dengan foreign flick, for defensive membuat terpaksa dari Team Spirit mencoba bermain dengan flanking one shot, fokus ke arah Kram, kayaknya bukan target utama karena Sekis standby untuk melakukan cover. Lihat di mid lane, minion super menuju ke arah best turret dari Team Spirit. No high ground defender, Sunset Lover belum melakukan imitasi terhadap Fire Resek, terlalu jauh untuk menarik satu Fire Resek dari Stromy. Sulit banget untuk Team Spirit bisa menggapai itu. Ya, masih aman, masih bisa defense kali ini Tim Spirit bertahan. Mereka kehilangan satu best turret, tapi ini masih the best thing sih yang bisa mereka dapatkan sampai saat ini. Iya, tanpa adanya Fire Resek. Oh, Sawo? Oh, lagi-lagi mau dimakan? Sawo dimakan, tapi kali ini dia memiliki immortality. Terlalu banyak waktu yang diberikan oleh pasukan dari Team Spirit tanpa adanya cover. Dan immortalnya hanya sia-sia di depan sana. Immortalnya terbuang. Memang kalau kita melihat Selangor Giants 6.000 gold difference ini agak tidak terlalu jauh seperti biasanya 10.000, 8.000. Tapi dengan dia berani tukar short skillnya dengan immortal itu mahal menurut gue. Ya. Gua ngerasa juga tadi Flicker kayaknya masih jadi opsi deh untuk kabur daripada dia harus ngebuang immortal. Tapi ya nggak masalah. Sekarang nyawanya Sawo masih tetap ada dan ada nih trapping dari Selangor Giant. Ini trapping di tempat yang ekstrim menurut gua. Mereka berani banget loh. Ini Ya, karena ya udah jelas kan? Ya. Bisa ngisi manapun juga. dan bahkan kalau kita tahu Stormy. ini adalah surprise! Happy birthday Hiko! Tertikam di depan mata sedangkan Kid Bomba tanpa follow nge-damage hanya sia-sia di depan sana menggendong satu orang pemain dan di menit ke 18 menurut gua satu orang udah sangat penting dibandingkan satu Lord. Itu dia, bahkan sekarang 3 member tersisa Tim Spirit. Mampukah mereka untuk bertahan? Mereka akan coba dipaksa, akan dibangkit menuju ke arah best turret, dipaksa oleh Yungklot belakang dan siap torrent momennya gagal. Meskipun begitu perpasukan dari tim Selangor Giants mereka berseberangan dengan best turret dan juga di bottom lane akan sebuah distraction terlalu banyak mahal poin kill yang bisa didapatkan oleh Tim Spirit.
Dan lihat pedang Estrek imitasi. Belum cukup mampu menumbangkan para pasukan dari tim Selangor Red Giants yang mendapatkan 3 best turret. Kalau mereka memaksakan keadaan, mereka kehilangan kesempatan menuju ke arah Lord. Mereka harus disengage. Wah, ini bisa dikejar lo, lihat Sunset Clover maju lagi. Oke, Sawo malah cepat termakan. Kram sekretel maut, tapi lihat apa yang dilakukan Stromy. Trapping moment di push yang tidak diekspektasi. Sedangkan Watchot kehilangan dirinya. Godlike! Hiko terlalu dalam dan kehilangan Hiko menjadi sebuah pertanda kalau mereka juga akan kehilangan game tersebut. Tapi seenggaknya sekarang 2 ditukar 2. Sekis. Dua ditukar 2 dengan kehilangan 3 best turret. Ini mau menjadi hal yang adil menurut gua. Masalahnya tadi Hikonya bisa ke depan, Kid Bombanya nggak bisa. Pergerakan Kid Bomba masih jauh di belakang dan sekarang Lord bisa di setup. Mungkin akan diganggu sedikit karena udah mulai lari lagi dari Sawo. Makanya gue bilang, kalau mereka kehilangan Hiko, ini bisa jadi mereka kehilangan game ini. Satu-satunya yang cukup menakutkan untuk Team Spirit, Hiko. Wah, nggak sempat ini free sih. Free. Kalau Sawa masuk, gak ada flicker, gak ada immortal. Dia cuma ngelepasin dirinya, Lordnya muncul, endgame. Ya, itu malah jadi ngasih 1 nyawa lagi. Tapi ya sekarang Lord untuk Selangor Red Giant masuk di menit ke-20. Team Spirit, mereka membuktikan kalau nggak semudah itu untuk numbangin mereka. Ya, Sawa udah 7 kali minta takedown ya. Iya. 7 loh. Karena siapapun yang kelihatan di depan itu langsung diambil juga tadi. Miss breaknya ready dan kita lihat dulu dari replaynya juga dari dia. Bagaimana positioning dari Stormy di ujung belakang tidak tergapai oleh siapapun juga dan Fatih memang terlalu terkonsentrasi di depan. Hiko bahkan ngebuang 1 flicker untuk kejar ke depan. Ya. Kalau tadi flickernya worth it dapat Sekis, dia Lord yang pertama. Sekarang sih nggak worth it, tapi dengan adanya Stromy dan untouchable Stromy membuat perpasukan dari tim Spirit mereka kehilangan sedikit demi sedikit dari best turret mereka dengan Superminion yang bergerak pada SM menuju ke belakang, mengusir Kid Bomba, nggak bisa menaikin siapapun. Foreign moment dikeluarkan oleh Santoso Innocent, kehilangan Watcher dan berarti mereka terlihat best terbuka sangat besar, membawa game pertama di tangan dari tim Selangor Red Giants, raksasa dari Malaysia, benar-benar lapar akan kemenangan. 20 menit, waktu yang cukup lama. Namun Selangor Red Giant tetap membuktikan kalau mereka masih lebih baik. Tim Spirit, mungkin ada beberapa momen tadi yang brilian dari mereka, tapi miss moment juga masih terlihat. Sehingga Selangor Red Giant masih memimpin. Ya, meskipun terlihat cukup bersusah payah ya untuk Selangor Red Giants. Tapi ada momen di mana titik-titik tertentu di late game. Mungkin push itu tidak dicek tadi. Dan itulah yang membuat arah serangan dari SRG tiba-tiba bisa meningkat juga. Hilangnya Hiko tadi. Karena dia punya Dead Sonata, dia Granger loh. Ya. Dia bisa ngecek di rumput kiri sana. Dan Hemat. data nggak bisa bohong. The untouchable Stormy Yap. berkali-kali menjadi mid laner yang hampir tidak tersentuh Lim. Dan membawa game ini bahkan didominasi oleh SRG ketika dengan item yang maksimal, instant damage, nggak ada glowing one di sana. Ya, dia mungkin karena memang dia tahu kan. Oke, ini damage dia bisa nyampe ke belakang. Ya udah di awal bikin damage dulu. Di akhir tadi last item dia glowing kok sebenarnya. Tapi ya gue ngelihat bukan dari posisinya Stormy aja yang bagus, cuma dari awareness-nya Team Spirit juga yang harus lebih dinaikkan. Karena ya ini dangerous grass gitu loh. Rumput manapun itu bisa berpotensi di trap. Yap. Dan trapnya tadi Pars yang di dalam. Gue lihat Sendiri loh. gue lihat Yumsnya tadi ya. Kalau kalian sadar Yumsnya, ini benar-benar bikin bingung para pasukan Team Spirit. Biasanya Yums akan ngebuka momen, Ya. ya kan? Dengan habis breaknya. Tapi kali ini, kok Yumsnya jadi nge-cover? Siapapun yang masuk bakal ditutup jalannya. Yap. Karena ada Joy di sana. Ya, one shotnya ragu banget jadi masuk. One shotnya ragu, malah beberapa kali kita lihat yang memaksa masuk ke dalam itu apa? Kram, Yap. Innocent. Kalau SB udah pasti ya. Kram Innocent dari Ya, tadi berdua. di tengah-tengah berakhir game, Kram Innocent bahkan udah coba mulai mainin torrentnya. Ya. Karena dia tahu, oke Yums akan berada di arah belakang. Mana-mana. Gua ngerasa juga memang kayak tadi harus ada satu yang sengaja jadi korban sih, mau nggak mau dari Selangor Red Giant. Nah itu kan oh iya benar. Kalau Sebenarnya dari tugasnya SRG-nya. tugas Kid Bomba tadi untuk lompat ke depan dan tuker. Cuma Kid Bombanya dari tadi ketinggalan karena Kid Bomba kan nggak bisa clear cepat dan itu minion tadi banyak banget di base. Ketika Kid Bomba berhasil, nggak ada orang. Ya. Habis, sudah habis. Karena sudah damage selesai. dia Ya, yang betul. tumbang pas lagi. Kok hilang. Iya di bawah kan. Yang di bawah. Ya kalau nggak Kid Bomba Sawo, cuma kayaknya Sawo udah terlalu banyak juga ke pick up di awal. susah sih. Jadi udah kayak ya udah Hilda udah late game kayak biasanya memang bisa mukul ya masih buat Hildanya. Cuma tadi karena begitu banyaknya juga sisi dan juga damage yang gede, ya Hilda juga jadi ragu dong buat maju. Ya, ditambah lagi Hilda ini bukan tipikal hero yang bisa ngedes. Jadi Yums ketika ngamper sekali, dia cukup
keluarin temboknya, Iya. pukul sekali, build-nya udah muter-muter di situ kalau nggak pakai flicker. Selalu. Ya. Triggernya menurut gua cukup murah yang men-trigger flicker dari Sawu. Tapi jujurnya itu yang memang diperlukan sih. Sampai itu keluar, one shot harusnya bebas. Iya. Nah, tapi momennya gue nggak tahu kenapa one shot selalu aja kena tembok. Dan dia nggak flanking, menurut gua agak cukup mubazir. Timingnya sih mungkin, timingnya yang kurang rapi dari tim Spirit tadi. MVP-nya menurut gua Stormy. Pasti Ya, ya. oke, no doubt. Yap, ini gak ada dead sama sekali buat Stormy dan sangat layak untuk menjadi MVP di game yang pertama. Bahkan ya, glowing one jadi item terakhir ternyata buat Stormy juga. Sekilas dari highlightnya